Sebelum memaparkan materi, saya akan membacakan biodata pemateri. Nama Muhammad Isra Basri, kelas 12 IPS 4, NAI 055 garing angka Romawi 4 garing PD.16 garis datar MKS garing 2024. Jabatan anggota divisi grafis, alamat Jalan Merpati 2 nomor 18, nomor telepon 0882 0194 65730. Saya persilahkan pemateri membawakan materinya. Oke, terima kasih moderator. Nah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi teman-teman, sebelum saya ke materiku, saya ingin bertanya dulu kepada kalian. Siapa di sini yang suka mengambil gambar atau membuat video? Nah, pasti banyak toh yang suka ambil gambar sama membuat video. Nah, pernah enggak kalian berpikir kalau hasil gambar kalian itu kurang menarik? Pasti pernah toh. Nah, atau malah kalian pernah enggak melihat hasil gambarnya temannya kalian yang objeknya itu sederhana tapi hasilnya malah lebih menarik? Nah, kira-kira apa bedanya itu? Ada yang tahu? Ada yang tahu kira-kira apa bedanya? Moga tunjuk satu orang dulu. Kita kira-kira apa bedanya? Bedanya itu apa tadi Kak? Pertanyaan itu kayak apa yang membuat gambarnya kalian itu beda? Mungkin dari segi pengalaman kah atau profesionalnya? Nggak tahu? Nggak. Oke, makasih ya. Nah, saya akan perlihatkan dulu gambarnya. Oke, next lagi. Enggak, kembali awal, paling awal lagi, mundur lagi ya pasti, lagi. Nah, ya mungkin jaringannya bermasalah. Jadi jawabannya itu seringkali terletak pada dua elemen penting atau dua elemen utama, yaitu komposisi dan framing. Nah, ini adalah rahasia yang digunakan oleh para fotografer terkenal atau pembuat film dalam membuat karyanya tampak lebih menarik dan estetik. Nah, ini contoh gambarnya. Contoh gambarnya itu yang pertama ada gambar yang diambil dengan menggunakan teknik komposisi dan framing yang tepat, dan satunya lagi gambar yang diambil dengan teknik komposisi framing yang kurang tepat atau tidak tepat. Nah, bisa dibedakan toh? Oke, next. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana cara menggabungkan elemen dengan menggunakan teknik komposisi dan framing yang tepat supaya hasil gambar kalian itu terlihat lebih menarik dan terlihat lebih profesional. Oke, next. Nah, yang pertama, komposisi. Silakan dicatat dulu adik-adik. Oke, sudah? Oke. Nah, jadi komposisi merupakan cara membentuk dan menata berbagai unsur yang akan kita tampilkan dalam suatu shoot, yang nantinya shoot itu akan terlihat lebih menarik dan enak buat dilihat. Nah, jadi komposisi ini sangat penting kita perhatikan apabila ingin memulai sebuah fotografi atau videografi, karena ini yang menentukan hasilnya, bagus atau tidaknya hasil gambar kalian. Bisa dipahami? Oke, lanjut. Nah, ada jenis-jenis komposisi pada sinematografi. Next, silakan dicatat dulu. Nah, gambarnya. Tidak. Tunjuk gambarnya. Nah, coba kalian lihat gambar di atas. Perhatikan dulu gambar yang di atas. Nah, sudah? Apa yang kalian lihat dari gambar tersebut? Atau apa yang kalian
amati dari gambar tersebut. Coba saya tunjuk nah. Coba ini. Apa yang dilihat dari gambar di atas? Dalam gambar tersebut itu posisi dari kanan dan kiri itu sama atau rata. Oke, betul. Nah, jadi gambar di atas adalah gambar yang diambil dengan menggunakan teknik komposisi simetris. Nah, jadi komposisi ini memanfaatkan sistem penataan rata kanan dan rata kiri sehingga menghasilkan gambar yang simetris. Nah, jadi komposisi simetris ini sangat penting ketika ingin juga mengambil foto yang objeknya itu tidak bergerak atau ingin memberikan kesan yang seimbang atau simetris, kita bisa menggunakan komposisi yang ini. Nah, ini juga ada elemen-elemen pendukungnya seperti pintu yang ada pada di sini itu elemen pendukungnya sehingga membuat objek itu berada di tengah sehingga membuat gambarnya itu tampak lebih simetris dan seimbang. Bisa dipahami? Oke, next lagi. Nah, silakan dicatat dulu. Oke, sudah. Oh, masih ada yang masih menulis. Nah, coba kalian lihat gambar di atas. Ada yang pernah lihat garis-garis yang ada pada gambar ini? Ada yang pernah lihat? Di mana? Coba, siapa angkat tangan dulu yang pernah lihat? Oke. Di mana pernah lihat garis-garis yang ada di gambar tersebut? Biasanya saya lihat di Instagram, Kak. Oke, ada lagi? Biasanya itu ada di kamera handphone. Ya. Nah, betul sekali. Jadi garis-garis ini sering kita temui di kamera HP kalian ataupun pada kamera yang biasa anak pandu pakai itu ada garis-garis seperti ini. Nah, garis ini yang dinamakan rule of third atau garis bantu yang membantu kita ketika ingin mengambil sebuah objek atau gambar. Nah, ini pengertiannya. Nah, jadi garis-garis ini juga atau rule of third ini sangat cocok apabila menyorot sebuah ekspresi orang ataupun objek apabila kita kombinasikan dengan teknik close up. Cara menerapkan komposisi ini mudah dengan menaruh objek di sisi-sisi garis tersebut. Nah, bisa dilihat caranya menerapkan komposisi rule of third itu seperti ini. Bisa di sisi garis kanan atau kiri, intinya di garis-garisnya. Oke, lanjut. Nah, bisa dipahami? Oke. Nah, oke, dicatat dulu. Bisa juga difoto. Oke, sudah. Oke, coba perlihatkan dulu moderator gambarnya. Nah, apa yang kalian lihat dari gambar di atas? Coba satu orang. Apa yang dilihat dari gambar di atas? Kerentangan gambar mungkin. Oh, ya. Ada lagi? Kayak apa yang lebih dominan pada gambar di atas? Ada, coba. Kefokusannya dia lebih fokus ke muka kucingnya daripada latarnya di belakang. Oke, kembali. Nah, seperti yang kita lihat di atas gambarnya itu adalah komposisi depth of field, di mana yang ada pada gambar tersebut itu menonjolkan sebuah ekspresi kucing dan menghasilkan efek blur pada area luar fokusnya. Itu dinamakan komposisi depth of field. Nah, ini bisa lihat area fokusnya itu ditonjolkan di ekspresi kucingnya saja, di wajah kucingnya, dan ada efek blur atau buram di area luar fokusnya.
Nah, ada yang masih ingat apanya yang diatur kalau mau menghasilkan gambar seperti ini? Minggu lalu materi segitiga exposure, apa yang diatur kira-kira? Coba yang datang minggu lalu, nah, kutunjuk. Coba. Itu yang di materi segitiga exposure, ISO-nya, aperture-nya, shutter speed-nya. ISO. Oh, ISO, oke. Ada lagi jawaban yang lain? Oke. Jadi yang pertama itu di setting adalah aperture-nya, yang kedua baru shutter speed, yang ketiga baru ISO. Nah, betul sekali. Tepuk tangan dulu, Tawa. Nah, jadi kalau kita ingin menghasilkan gambar seperti gambar yang di atas atau gambar itu yang menghasilkan efek blur atau buram pada area luar fokusnya, kita bisa mengatur aperture-nya. Oke, bisa dipahami? Oke, lanjut. Nah, catat dulu. Oke, sudah. Nah, coba gambarnya. Nah, siapa pernah lihat gambar seperti ini? Coba kasih dulu kesempatan yang lain, nah. Di kamera. Betul sekali. Jadi gambar tersebut sering kita temui di kamera ya. Oke, next artinya. Tidak di sini. Nah, jadi framing atau pembingkaian gambar merupakan cara untuk menunjukkan sebuah adegan, orang ataupun objek tertentu dalam suatu frame kamera. Jadi framing ini juga sangat perlu kita perhatikan ketika ingin memulai sebuah fotografi atau videografi. Oke, lanjut. Nah, kalau komposisi tadi ada jenis-jenisnya, framing juga ada. Silakan dicatat dulu. Sudah? Bisa diperlihatkan gambarnya, Kak? Nah, jadi headroom yang dimaksud itu ada di sini, ada di area atas kepala, area kosong yang berada di atas kepala dengan jarak antara tepi frame bagian atas. Nah, bisa dilihat pengertiannya lagi, penjelasannya. Nah, headroom dapat diartikan sebagai area kosong antara bagian atas objek dan bagian atas bingkai atau atas frame-nya. Nah, apabila ada yang tahu kalau objeknya ini terlalu dekat dengan frame atau melewati frame, ada yang tahu kenapa? Apa yang terjadi kira-kira? Kalau semisalnya objeknya ini terlalu dekat dengan frame bagian atas atau bahkan melewati frame bagian atas, ada yang tahu? Saya tunjuk lagi, nah. Coba. Apa yang terjadi kira-kira kalau objek tersebut terlalu dekat dengan frame atau bahkan melewati frame tersebut? Gambarnya jadi tidak bagus, kayak tidak menarik dilihat. Nah, gambarnya pasti terlihat lebih menarik. Gambarnya pasti terlihat lebih tidak menarik toh, atau mungkin ini kesannya bakalan terlihat terpotong. Nah, itu makanya harus diperhatikan framing headroom-nya. Harus diberikan jarak antara atas kepala dengan frame bagian atas. Oke, next. Oke, boleh dicatat dulu. Coba tunjukkan gambarnya. Nah, kalau kalian lihat dari gambar di atas, ini orang lagi apa? Berjalan toh? Nah, kembali ke pengertiannya. Ini yang dikatakan walking room atau
ruang yang menunjukkan arah jalan objek sampai dengan tepi frame. Jadi kalau kita ingin menerapkan framing tersebut atau framing walking room tersebut, kita harus menggunakan videografi karena kita harus mengikuti objeknya agar itu objeknya tidak sampai di tepi frame karena kesannya itu bakal tertabrak dan tidak menarik buat dilihat. Oke, lanjut. Nah, ini yang saya bilang tadi. Catat dulu. Oke, sudah. Boleh dikasih lihat gambarnya. Nah, kalau kalian lihat dari gambar di atas, ada apa di situ? Ada garis-garis yang tadi lagi toh? Nah, itu yang saya bilang tadi. Rule of third cocok juga apabila kita kombinasikan dengan teknik close up. Ini yang dikatakan teknik close up, tapi di dalam framing tersebut ini diberi nama nose room atau ruang yang menunjukkan ruang kosong yang berada di depan hidung atau di depan wajah kalian. Nah, kembali ke pengertiannya. Nah, ini yang dikatakan nose room. Oke, next. Sabar. Oke, sudah dipahami, sabar. Kembali. Nah, sudah dipahami tadi komposisi dan framing. Nah, sekarang kita ke prakteknya. Saya butuh 2 orang yang mau menerapkan 1 komposisi dan 1 framing. Ada yang mau? Jangan miani terus karena minggu lalu sudah mi. Ada yang mau? Kalau tidak ada yang mau angkat tangan, saya yang tunjuk. Oke, saya tunjuk nah. Yang satu ini komposisi dan satunya bagian framing itu cowok. Siapa yang mau cowok? Angkat tangan. Bukan siapa yang mau cowok, siapa yang mau cowok yang mau ikut, yang mau praktek. Siapa? sorry, maaf. Siapa? Oh, saya tunjuk. Itu yang cowok yang paling belakang. Oke. Sekarang saya butuh pengurus harian 1, Kakak Bernardus. Dengan ya. Nah, siapa tadi? Maju. Oke, jadi siapa namanya? Sri Wahyuni. Jadi Sri Wahyuni, saya akan memilih 1 komposisi yang diambil. Saya akan kasih komposisi simetris, oke? Bisa? Yang paling pertama tadi. Siapa lagi namanya? Fahri. Nanti ambil frame yang bagian framing. Nah, nanti saya suruh yang framing headroom saja, oke? Nah, mau objeknya orang atau benda? Benda mau di? Oke. Kakak pengurus harian, tolong dulu botol le mineral tabe di belakang. Nah, waduh, udah ada meja jadi. Oh, bisa pinjam dulu. Sini. Nah, jadi Sri Wahyuni akan mengambil gambar benda ini dengan teknik komposisi simetris. Nah, coba Kakak Bernardus aturkan dulu tahu settingannya. Nah, pegang kameranya. Tidak, dia. Enggak, nanti diajar. Ada kakak jago kamera di sini. Nah. Nah, coba ambil gambar dengan teknik komposisi simetris yang tadi saya jelaskan. Usahakan objeknya pas di tengah, nah. Usahakan rata kanan dan kirinya itu seimbang.
Nah, oke. Satu lagi yang framing headroom. Coba tunjuk satu temannya yang mau dijadikan objek. Oke, naik. Nah, coba di sini. Di sini objeknya, di sini yang mau ambil gambarnya. Objeknya di situ. Wow, terlalu tinggi. Nah, kasih landscape nih. Ya, headroom tadi. Nah, ingat tadi yang headroom toh jarak antara objek dengan tepi frame bagian atas. Nah, tombol yang tadi itu yang kecil ya. oke. Pas itu ada ya, tahan fokus isi fokus itu Tahan. klik lagi tahan terus dari tombol yang kecil itu diklik. Oke, temannya lagi ambil gambar tahu anak, sabar. Nah, oke. Kasih ini kamu perlihatkan gambarnya. Oh, Nah, tunggu gambarnya nanti ada hasilnya, kalian lihat hasil dari gambar dari teman-temannya. Ada komposisi simetris dan ada framing headroom yang diambil. Nah, sebelum itu ada yang mau ditanyakan dari materi kok. Dari inilah yang baru-baru framing kah atau komposisi kah, bagaimana yang kalian tidak pahami? Ada? Nah, Kakak Danika lagi berusaha buat menampilkan fotonya. Tuh. Oke, tidak ada betulan nih yang mau bertanya soal materi yang tadi antara komposisi dan framing. Mau bagian komposisinya kah, bagian framingnya kah, atau cara pengambilan gambar komposisi yang ini itu nanti bisa dijelaskan. Oke. Sabar ya teman-teman. Tapi hasil gambar temannya kalian itu bagus sih. Nah, nah itu dia yang pertama dulu, komposisi yang simetris dulu. Nah, bisa kalian lihat toh gambarnya komposisi simetris itu ya bagus nih karena hampir sama, bagian kanan dan kirinya itu terlihat sama dan seimbang. Jadi ini bisa dikatakan komposisi simetris. Coba gambar yang satunya lagi. Wih, nah ini framing headroom. Tapi usahakan nanti jangan terlalu jauh juga jarak antara atas objek dengan frame bagian atas. Tapi lumayan lah. Tepuk tangan dulu tahu yang naik tadi. Oke, lanjut Prezi. Next, terus yang terakhir. Nah, jadi itulah pemaparan materi dari saya. Kalau mungkin adik-adik sekalian kurang paham dengan apa yang saya bawakan, bisa dihubungi sosmedku. Nah, saya kembalikan ke moderator. Baik, saya membuka sesi pertanyaan. Siapa yang mau bertanya? Tidak ada? Tidak ada mau bertanya? Siapa tahu ada mau kita tunjuk, Kak? Untung dikasih ingat. Maka tunjuk satu orang yang bisa jelaskan apa itu komposisi deep of field. Coba. Apanya, Kak? Apa itu komposisi deep of field?
Menurutnya mau? Depth of field itu adalah kedalaman ruang atau rentang jarak pada objek foto yang bisa menghasilkan gambar dengan variasi ketajaman. Bagus, tepuk tangan dulu Tawa. Nah, satu lagi yang framing. Mau tunjuk satu orang. Apa itu framing headroom? Sebagai area kosong antara bagian atas kepala dengan frame atas. Betul, tepuk tangan lagi. Nah, ndak ada mikanya lagi, Dek. Ndak aja mau bertanya. Oke, sudah Mi. Saya kembalikan ke moderator. Oke. Saya persilakan kepada notulen untuk membacakan kesimpulan dari materi ini. Baik, kesimpulannya adalah teknik komposisi dan framing penting jika ingin menghasilkan gambar yang terlihat profesional dan menarik untuk dipandang, dan juga ada beberapa jenis komposisi pada sinematografi, framing juga. Sekian. Jadi itulah pemaparan materi dari komposisi dan framing. Saya serahkan kepada MC. Oke, baik, terima kasih. Untuk pemateri, moderator dan notulen sudah bisa kembali.